Shalom saudara sekalian, saya Eri Aryani dan Sugiono akan menyampaikan beberapa pokok bahasan pada mata kuliah Kolokium Biblikum. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul Infallibility of Scripture, yaitu kesempurnaan kitab suci Alkitab. Video ini kami persembahkan sebagai tugas kami di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel Jakarta dengan dosen pengampu Bapak Dr. John Virgil Martin Milla MTH. Mari kita simak bersama-sama. Baik, terima kasih Ibu Eriani. Kita akan berbicara mengenai the infallibility of Scripture, yang artinya ketidakbersalahan Alkitab. Pernahkah kita mendengar pertanyaan ini? Apakah Alkitab adalah firman Allah, ataukah Alkitab berisi firman Allah? Pertanyaan ini mungkin tampaknya seperti pertanyaan sepele dan remeh. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini didasarkan kepada sebuah argumentasi yang sangat dalam mengenai firman Allah. Pandangan ortodoks percaya Alkitab adalah firman Allah. Artinya, Alkitab itu berisi kebenaran yang absolut dan objektif. Hal-hal seperti ini, pandangan dari ortodoks seperti ini mendapat tantangan dari pandangan liberal, neoliberal, dan juga pandangan dari neo-ortodoks. Pandangan liberal dan juga pandangan yang lain menyatakan bahwa ada bagian-bagian dari Alkitab yang merupakan firman Allah, tetapi bagian-bagian lainnya hanya perkataan manusia. Yang dimaksudkan sebagai firman Allah atau perkataan Allah adalah ketika Allah berfirman secara langsung. Inilah firman Allah. Nah, kira-kira seperti itu. Sementara yang tidak berfirman secara langsung, namun merupakan perkataan dari penulis, maka itu dianggap bukan firman Allah. Nah, contohnya misalnya seperti di Kejadian 2 ayat yang ke-7, ada keterangan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini keterangan, bukan firman dari Allah secara langsung. Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ini keterangan, bukan firman Allah secara langsung. Nah, pandangan liberal dan yang lainnya berkata bahwa keterangan-keterangan seperti ini bukanlah firman Allah. Nah, kira-kira bagaimana kita sebagai orang-orang teologi mencermati akan hal ini? Tampaknya memang benar, tampaknya. Karena itulah kita perlu belajar pada saat ini, kira-kira pandangan sebagai orang Kristen yang benar seperti apa? Pandangan ortodoks seperti apa? Karena implikasi dari perkataan-perkataan yang bukan firman Allah, yang tadi, yang dikatakan sebagai itu bukan firman Allah, maka implikasinya adalah Alkitab sangat mungkin berisi kesalahan-kesalahan, karena bukan dari Allah, bukan diinspirasikan dari Allah, bukan perkataan dari Allah. Implikasinya, Alkitab bisa saja mengandung kesalahan atau kekeliruan. Kalau Alkitab mengandung kesalahan atau kekeliruan, berarti iman kita yang kita sedang pertaruhkan melalui firman Tuhan juga bisa dipertanyakan. Nah, ini implikasinya sampai sedemikian dalam. Karena itulah kita perlu belajar. Ada namanya, selain the infallibility of Scripture, ada namanya ineransi atau biblical inerrancy. Nah, biblical inerrancy ini adalah doktrin yang menyatakan bahwa Alkitab dalam bentuk naskah aslinya itu tidak mengandung kesalahan atau 100% benar. Memang ini mirip dengan istilah yang tadi saya sudah sebutkan, di infalibilitas, yaitu ketidakkeliruan. Sedangkan inerransi adalah ketidaksalahan. Jadi mirip, ketidaksalahan, inerransi, infalibilitas, ketidakkeliruan. Jadi sebenarnya ini adalah sesuatu hal yang, dua hal yang berkaitan, yang sama sekali tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Menurut buku dari Bapak John Virgil, buku Kolokium Biblikum,
dikatakan bahwa yang dimaksud dengan infallible adalah bahwa Alkitab memiliki otoritas yang absolut dan tidak bercacat. Tidak akan gagal dalam setiap penghakiman dan pernyataannya. Dan setiap pengajarannya tidak dapat digugat bersalah, tidak menyesatkan, dan tidak dapat dikontradiksikan serta disangkal kebenarannya. Nah, itu arti dari infallible. Nah, sekarang kita melihat dari buku yang lain, yaitu Explaining Bible Inerrancy. Dikatakan, we affirm that scripture in its entirety is inerrant, being free from all falsehood, fraud, or deceit. Jadi, Alkitab atau autograf tulisan aslinya itu bebas dari kesalahan, keseluruhannya itu bebas dari kesalahan, bebas dari kepalsuan, bebas dari kekeliruan, bebas semuanya. Dikatakan, the authority of the Bible is based on its being the written word of God. Jadi, otoritas dari Alkitab itu didasarkan atas ini adalah firman Allah. Jadi, Alkitab semuanya itu didasarkan sebagai perkataan Allah, firman Allah. And because the Bible is the word of God, and the God of the Bible is truth, and speak truthfully, authority is linked to inerrancy. Dan karena firman Allah itu adalah kebenaran dan berbicara dalam hal yang benar, keseluruhannya benar, maka punya otoritas, otoritasnya itu memiliki benang merah dengan ketidakbersalahan. Artinya begini, karena yang difirmankan itu adalah dari Allah sendiri, dalam bentuk tulisan, semua tulisan dalam kitab suci, karena asalnya dari Allah, maka tidak mungkin keliru. Sudah pasti bebas dari kesalahan. Nah, jadi kita sekarang harus mengerti bahwa yang perlu diperhatikan, kitab suci yang dimaksudkan bebas dari kesalahan adalah kitab suci yang asli atau naskah asli atau kata lainnya autograf. Nah, yang menjadi masalah adalah bahwa autograf ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah salinan-salinan. Jadi yang inerrant, yang infallibility itu adalah autografnya. Nah, kitab suci aslinya atau autograf ini sudah tidak ada lagi. Lalu bagaimana kita menyikapi dengan keberadaan salinan yang mungkin saja ada kekeliruannya? Nah, dikatakan di dalam buku ini, dikatakan bahwa we affirm that inspiration, strictly speaking, applies only to the autographic text of Scripture, which in the providence of God can be ascertained from available manuscript with great accuracy. Dikatakan bahwa kami menegaskan bahwa ilham secara tegas hanya berlaku untuk teks autografis kitab suci, yang dalam pemilihan arah dapat dipastikan dari manuskrip-manuskrip yang tersedia dengan sangat akurat. Jadi, kita harus tahu bahwa manuskrip-manuskrip yang tersedia itu sudah disalin dengan sangat akurat. Lalu dikatakan, we further affirm that copies and translation of scripture are the word of God to the extent that they faithfully represent the original. Kami selanjutnya menegaskan bahwa salinan dan terjemahan kitab suci adalah firman Tuhan sejauh mereka setia mewakili aslinya. Jadi sejauh mewakili aslinya, maka terjemahan kitab suci adalah firman Allah yang benar. Nah, yang paling penting adalah bahwa kita tidak boleh keliru menaruh iman kita. Apakah semua salinan yang kita punya itu pasti 100% benar? Karena pada kenyataannya manuskrip asli sudah tidak ada lagi. Lalu salinannya bagaimana? Apakah salinannya membuat Alkitab itu masih inerrant, masih infallibility?
Apakah Alkitab itu masih tanpa kesalahan? Apakah Alkitab dalam salinan-salinannya ada kontradiksi atau tidak? Nah, sebagai seorang teolog, kita harus tahu, membuka hati, membuka pikiran bahwa dari salinan-salinan yang kita miliki itu ada begitu banyak perbedaan. Salinan-salinan yang kita miliki ada yang berbeda antara satu salinan dengan salinan yang lain. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, di 2 Tawarik 22 ayat kedua dan 2 Raja-Raja 8 ayat ke-6. Ini adalah ayat-ayat yang paralel, yang sama-sama menceritakan naiknya Ahazia ke takhta kerajaan. 2 Tawarik 22 ayat kedua itu dikatakan demikian. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja. Jadi kitab 2 Tawarik 22 ayat kedua mengatakan bahwa Raja Ahazia ini naik sebagai raja saat usia 42 tahun. Sementara di kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 25 dikatakan dan 26, dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ayat 26, Ahazia maksudnya, berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nah, kalau di kitab 2 Tawarik dikatakan pada usia 42 tahun. Di kitab 2 Raja-Raja 8 dikatakan bahwa Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Nah, ini adalah dua hal yang memang bertentangan, berbeda satu dengan yang lain. Ini benar-benar kontradiksi satu dengan yang lain dan tidak bisa diharmoniskan. Jadi kita tidak bisa berkata begini, harus dilihat dari sudut pandang sejarahnya, dari sudut pandang penulisnya, dan sebagainya. Karena untuk membaca hal ini saja, logika sederhananya sudah tahu. Yang satu berkata naik menjadi raja umur 42, yang satu menjadi raja pada usia 22 tahun. Nah, bagaimana pertentangan dua hal ini bisa terjadi? Apakah dua-duanya pasti benar? Tidak mungkin. Dua-duanya pasti benar. Kalau kita melihat dalam buku dalam Alkitab versi NIV, nah saya ada versi NIV ini, maka di 2 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang kedua, itu dituliskan 22 tahun. Sama dengan di kitab 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Tetapi dituliskan di catatan kaki dari buku NIV ini bahwa ada terjemahan dari Septuaginta, yaitu Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani, bahwa diambil dari terjemahan itu 22. Tetapi diberi keterangan dalam bahasa Ibraninya bukan 22, tetapi 42, 42. Artinya, Alkitab versi NIV ini mengakui bahwa ada perbedaan salinan. Bahasa Ibrani 42, bahasa Yunani atau LXX atau Septuaginta, versi Septuaginta adalah 22. Kalau kita melihat naskah asli dalam bahasa Ibrani, maka kedua ayat di atas bertentangan. Bahwa salah satunya pasti salah. Salah satunya pasti tidak inherent. Salah satunya tidak mungkin infallibility. Karena pasti salah satunya salah. Nah, sekalipun, nah itu saya mau memberikan contoh bahwa salinannya ada yang salah. Yang salah salinannya, bukan autografnya. Sekalipun kitab suci kita yang sekarang ini ada kekeliruannya, ada kesalahannya, tetapi kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena persentase kesalahan itu sangat kecil dan hanya di bawah 1%. Dan dengan membanding-bandingkan manuskrip satu dengan manuskrip yang lain, justru kita bisa mendeteksi adanya kesalahan. Karena kita mendeteksi adanya kesalahan, maka kita bisa mendapatkan manuskrip yang benar, semakin mendekati manuskrip aslinya.
Nah, karena itu, kalau misalnya kita ditanya oleh orang, ketika manuskrip-manuskrip ini sudah tidak ada, bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita? Bagaimana kita tetap percaya bahwa Alkitab yang kita miliki itu tetap bisa dipertanggungjawabkan secara iman? Jadi, kita harus ketahui, Alkitab yang kita punya ini sangat panjang perjalanannya, didasarkan kepada manuskrip-manuskrip yang tertua. Nah, itu manuskrip-manuskrip itu masih disimpan sampai sekarang ini di museum-museum, ada di Museum Yerusalem, ada di museum di Inggris, dan di tempat-tempat yang lain. Dan itu manuskrip-manuskrip itu semakin semakin kuno, maka akan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi. Nah, memang manuskrip-manuskrip salinan-salinan ini bisa berbeda satu dengan yang lain, karena kita harus sadari adanya perbedaan, adanya kerusakan-kerusakan pada manuskrip. Ada mungkin juga karena cuaca, karena alam membuat manuskrip-manuskrip ini adanya coretan-coretan secara alami. Sehingga ketika disalin ulang, akan ada perbedaan. Nah, tapi kita tidak perlu khawatir karena ini sama sekali tidak, persentasenya sangat sedikit, tidak mengandung kesalahan yang besar, apalagi di dalam hal iman kita. Jadi, kita harus tahu bahwa sekalipun ada kesalahan, sekalipun autografnya sudah tidak ada lagi, kita bisa percaya, kita bisa tetap yakin bahwa Alkitab yang kita punya tetap bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Sekalipun ada kesalahan dalam penyalinan mungkin, tapi kesalahan itu bersifat jujur. Artinya, contohnya misalnya begini, ketika seorang penyalin melihat bahwa salinan ini sudah rusak, ada kekurangan huruf, maka dia menyalin, dia tidak menambahkan apapun. Dia menyalin persis seperti yang ada. Kalau memang tidak ada angkanya, maka yang disalin juga tidak ada angkanya. Jadi salinan itu harus sama persis dengan yang dia salin. Nah, ini salinan-salinan seperti inilah yang membuat pada akhirnya orang-orang memberikan tafsiran-tafsiran. Nah, kira-kira ini ditulis berapa? Ditulis berapa? Usianya ditulis berapa? Nah, karena itulah kita perlu ketahui, sekalipun ada perbedaan-perbedaan, termasuk bilangan-bilangan yang tadi saya sudah sampaikan, Raja Ahasia, kita tidak perlu khawatir. Kalau ada 2, 3 salinan yang berbeda, kita yakin berarti salah satunya pasti benar. Dan yang terpenting adalah bahwa prosentase kekeliruan itu hanya sangat sedikit. Sebagai kesimpulan, saya ingin menyampaikan bahwa kita percaya akan inherent dan infallibility of Scripture, ketidaksalahan dan ketidakkeliruan Alkitab itu ada pada autografnya, tulisan aslinya, yang notabene tulisan aslinya, autografnya sudah tidak ada lagi. Salinan-salinan yang kita memiliki kekeliruan pencatatan, tetapi sangat minim. Mungkin saja karena usia dari manuskrip tersebut, ataupun juga kerusakan dari manuskrip tersebut, sehingga berbeda satu salinan dengan salinan yang lain. Perbedaan salinan-salinan yang ada sama sekali tidak mempengaruhi pokok-pokok iman kita di dalam Alkitab. Karena kita percaya Alkitab seutuhnya, bahwa Alkitab itu firman Allah dalam naskah aslinya, bahwa Alkitab itu karena firman Allah, maka Alkitab itu tidak mungkin salah dan tidak mungkin keliru. Jadi, biarlah kita sekarang menyadari, sekalipun kita tahu bahwa dalam salinan ada kekeliruan, tetapi kita tahu kekeliruannya sangat kecil, sangat minim, dan itu bukan disengaja, tetapi karena usia, karena manuskrip rusak, dan sebagainya. Dan kita percaya Alkitab sebagai firman Allah tidak mungkin keliru, tidak mungkin salah, ada pada Alkitab atau kitab suci, autograf atau tulisan aslinya. Demikian tugas pada saat ini yang saya sampaikan. Terima kasih dan Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Eri. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan pembahasan tentang infallibility of Scripture
dengan lugas yang telah disampaikan oleh Bapak Sugiono, dan kiranya video ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.